Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan poin A, yaitu pengertian teknologi informasi. Sudah sering kita ketahui bahwa teknologi informasi yaitu ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data, dan mengirimkan informasi melalui jalur jalur komunikasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, salah satu dari contoh alat teknologi informasi ini yaitu komputer. Kemudian ada pengertian teknologi informasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hack dan Ken pada tahun 1996. Menurutnya, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua, menurut Martin pada tahun 1999. Menurutnya, pengertian teknologi informasi yaitu teknologi yang tidak hanya ada pada teknologi komputer yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Kemudian yang ketiga, menurut William dan Sawyer pada tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pengertian teknologi informasi yaitu teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara, maupun video. Kemudian yang keempat, menurut Oxford English Dictionary atau OED yang menyebutkan bahwa pengertian dari teknologi informasi yaitu suatu hardware maupun software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Nah, maksudnya yaitu teknologi informasi ini juga sangat berpengaruh pada konteks bisnis atau usaha. Kemudian yang kelima yaitu menurut ITTA, Information Technology Association of America. Menurut ITTA, pengertian teknologi informasi yaitu suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, dan manajemen sistem informasi berbasis komputer yang terkhusus pada aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Jadi setiap tahun banyak pendapat-pendapat mengenai teknologi informasi yang sudah diperbarui. Nah, dari sekian banyak pendapat para ahli yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah dengan berbagai cara untuk mendapatkan suatu informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Nah, salah satu dari informasi yang bermanfaat atau berkualitas yaitu sangat bermanfaat bagi manusia khususnya di bidang politik. Peranan teknologi informasi dalam politik. Politik adalah kegiatan mengambil keputusan kolektif kepentingan bersama. Nah, jadi di sini politik itu memang harus disampaikan secara transparan. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah canggih. Bisa digunakan teknologi untuk secara transparan, di-share melalui media sosial apapun itu. Intinya untuk mempermudah kita dalam kegiatan politik.
mencapai tujuan, maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Nah, jadi politik juga memerlukan interaksi. Interaksi di sini adalah ya komunikasi tersebut melalui teknologi. Ini akan mempermudah kita dalam berkomunikasi cepat dan efisien tentunya. Jadi masyarakat ini sebenarnya harus tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Pemerintah sekarang mungkin ya sudah melakukan sedikit demi sedikit ya. Cuman kita juga belum kurang jelas karena teknologinya kurang dimanfaatkan dengan baik. Jadi anggota MPR sekarang itu kalau ngomong tuh terlalu tinggi. Mungkin rakyatnya juga kurang puas karena kayaknya kok beda gitu ya bahasa kita terhadap bahasa MPR kok beda gitu. Makanya sebenarnya MPR itu harus menggunakan bahasa awam agar bisa dimengerti oleh rakyatnya. Oke. Di sini seharusnya kegiatan apapun itu baik di DPR atau apapun itu harusnya memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jangan sifat primitif itu harusnya dihilangkan. Kita harus modern, ada teknologi ya, manfaatkan. Sekarang serba online segala macam biar masyarakat itu tahu apa yang dilakukan oleh kegiatan politik yang ada di negeri ini. Jadi masyarakat tidak pasif. Masyarakat bisa usul ataupun ya memanfaatkan teknologi dengan saran-saran yang bisa dituangkan oleh teknologi tersebut. Nah, ini juga pemanfaatan teknologi juga harus dilakukan di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini kayak pemilihan umum aja masih manual. Kadang-kadang 5 hari baru selesai, bahkan sebulan baru selesai. Mungkin kalau teknologi ini benar-benar digunakan, ya penghitungan suara juga harusnya lebih cepat. Jadi 1 hari kemungkinan ya mungkin jadilah gitu kan. Nggak bertele-tele ya kayak negara-negara maju yang sekarang sudah membuatkan teknologi tersebut untuk pemilihan umum. Jadi teknologi juga harus digunakan agar ya itu tadi masyarakat bisa mengasih saran terhadap pemerintah melalui web dan segala macam. Jadi apa yang dikeluhkan masyarakat itu bisa tersampaikan oleh pejabatnya. Jadi masyarakat bertanya nanti ada jawaban setiap minggunya dari pemerintah itu nanti seperti apa. Nah, tentunya kan fasilitas teknologi dalam politik ini ada beberapa. Contohnya adalah email, portal pemerintah, blogging, video streaming. Jadi email ini sangat bisa digunakan untuk menyampaikan saran dari kita untuk ke pemerintah, gitu ya kan. Di pemerintah buat email segala macam, nanti kita kirimkan email apa saran-saran untuk pemerintah ya keluh kesah kita lah. Portal pemerintahan. Nah kan, jadi ini website khusus yang menyediakan tempat bagi divisi-divisi pemerintah agar dapat diakses. Sama dengan email, tapi ini sebuah websitenya pemerintah sendiri. Jadi khusus untuk pemerintahan. Gitu loh. Jadi tempatnya ada gitu loh. Bagi masyarakat yang ingin berinteraksi dengan pejabat dan pelayanan masyarakat secara langsung. Dan juga bisa blogging. Ini sama dengan website sebelumnya ya. Ini kalau blogging beda lagi. Dan informasi baik berita maupun artikel. Nah, jadi masyarakat sekarang ini mungkin bisa gitu kan membuat blog, kirimkan ke pemerintah gitu kan melalui tadi yang namanya portal itu kan, kirimkan linknya ke portal itu. Jadi pemerintah bisa baca blogging kita, apa yang kalau bisa kita hadapi sekarang, jadi bisa dievaluasi pemerintah bagaimana ke depannya. Video streaming. Nah, video streaming ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, apalagi di pandemi sekarang. Pemerintah memang sudah banyak yang menggunakan video streaming untuk meeting karena ya
kemudahan ini untuk menjaga jarak kita juga kan, biar tidak terinfeksi virus corona, maka video streaming ini adalah istilah katanya tuh ya jembatannya lah. Kalau kita tidak bisa bertemu langsung, tapi ya mau nggak mau juga nanti pasti ada perwakilan untuk rapat secara langsung, tidak virtual macam video streaming ini kan. Saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dari teknologi informatika di bidang politik, yang salah satunya adalah e-government. Dengan adanya e-government ini, membuat masyarakat ikut berperan dalam perkembangan pemerintah secara aktual dan transparan. Hal ini sangat berguna untuk meminimalisir kecurigaan dan tentang laporan kinerja pemerintahan. Dengan berkembangnya teknologi di bidang politik, tentu akan membuat segalanya menjadi lebih mudah dalam proses pemerintahan. Karena itu akan membuat lebih cepat, efektif, dan efisien. Apabila masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang pemerintahan, itu akan sangat cepat untuk didapatkan. Apabila ada masyarakat yang ingin mengutarakan aspirasinya kepada wali kota, bisa menggunakan email. Hal ini sangat efektif dan efisien. Salah satu manfaatnya dari teknologi di bidang politik adalah hubungan internasional yang sangat mudah. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita akan mudah untuk berkomunikasi dengan negara lain dengan jarak jauh. Semisal contohnya, kita bisa mengirim foto dari negara satu ke negara lainnya. Di sini juga terdapat dampak negatif dari penerapan teknologi informasi dalam bidang politik. Salah satunya membuka peluang terhadap cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government, seperti terjadinya pembobolan data KPU pada saat pemilu yang dilakukan oleh cracker. Selanjutnya juga ada biaya yang digunakan untuk infrastruktur dan teknisinya itu lebih mahal. Kemudian juga susah jangkauan akses bagi orang yang tempat tinggalnya berada di pedalaman, sehingga mereka sulit untuk mengakses blog atau website dari pemerintah. Yang keempat ada privasi. Di satu sisi, data masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara, tetapi di satu sisi lain, negara juga harus menjunjung tinggi hak privasi warganya. Yang kelima, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain, dan itu digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan negara tersebut. Selanjutnya, terdapat terorisme yang semakin merajalela. Ini dapat membahayakan warga. Yang selanjutnya kedelapan, yaitu kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Hampir seperti yang tadi, pembobolan data-data yang dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya, sering terjadinya kasus saling menghujat antar golongan. Untuk yang ke-10, terjadinya mudahnya penyalahgunaan media sosial oleh masyarakat bisa, atau pemerintah juga bisa dalam penggunaan media sosial untuk kepentingan politik. Selanjutnya, pemerintah bukan pemimpin dalam teknologi. Sekali lagi, mereka cenderung bereaksi setelah fakta daripada proaktif. Selanjutnya, transparansi. Warga sangat ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dan karyawan yang mereka lakukan itu apa sih. Nah, internet ini sangat cocok untuk jenis masyarakat. Pejabat dan pemerintah itu tidak dapat lagi bersembunyi dari selubung rahasianya mereka. Mungkin sekian presentasi dari kami tentang teknologi informasi dalam bidang politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.